Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, luar biasa kita sudah membaca dari kisah Rut. Ya, bagaimana Rut ya akhirnya mengikuti arahannya mertuanya Naomi untuk mendekati Boas, karena Boas lah orang yang harus menebus mereka di dalam keluarga secara hukum adat ya Israel. Kita lanjutkan sekarang Rut pasal yang keempat ya. Rut menjadi istri Boas, judul perikopnya. Ayat yang pertama, Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Ya, maka datanglah ia, lalu duduk ya. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jikalau engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sesudah engkau, yaitu aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau ya membeli ketika engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Ayat 7, "Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain." Ya, dikatakan di sana, demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya," dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan para semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi, juga Rut perempuan Moab itu istri Mahlon aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Ya, jadi Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa ya bagaimana Boas tidak mau melangkahi karena masih ada satu saudara yang harusnya menebus ya Rut. Dan Boas mengetahui bahwa ya dia bisa menemukan kerabatnya di gerbang kota. Ya, gerbang kota adalah pusat kegiatan masyarakat. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa masuk atau keluar dari kota tanpa melewati gerbang kota itu. Ya, para pedagang mendirikan kios-kios sementara mereka di dekat gerbang kota, yang juga berfungsi sebagai balai kota. Di sini pembesar-pembesar kota berkumpul untuk melakukan transaksi bisnis ya. Karena ada begitu banyak kegiatan, tempat ini adalah tempat yang baik untuk menemukan saksi-saksi dan tempat yang tepat bagi Boas untuk melakukan transaksinya. Ya, dan masih ada satu penebus, kata Boas, yang harusnya menebus Rut ya, dan bukan dia, ada kerabat yang lebih dekat. Dia harus tanyakan dulu supaya tidak menyalahi aturan. Ya, dan Boas secara cerdas mengemukakan kasusnya kepada kerabatnya. Mula-mula dia menyampaikan informasi baru yang belum disebutkan dalam cerita. Elimelek, almarhum suami Naomi, masih mempunyai tanah di wilayah yang sekarang dijual. Sebagai kerabat yang paling dekat, laki-laki ini mempunyai hak untuk lebih dulu membeli tanah yang dijual tersebut, dan dia setuju untuk membelinya. Tetapi kemudian Boas mengatakan bahwa menurut hukum Taurat, kalau si kerabat itu membeli tanah tersebut, dia juga harus menikahi jandanya.
Ya karena ya kemungkinan Mahlon almarhum suami Rut, anak laki-laki Elimelek, sudah mewarisi tanah itu. Karena ketentuan ini, sang kerabat mengundurkan diri. Dia tidak ingin membuat rumit warisannya. Apapun alasannya, jalan sudah lapang bagi Boas untuk menikahi Rut. Ya, jadi akhirnya ya penebus yang harusnya menebus Rut, kerabat yang lebih dekat itu berkata dia tidak bisa. Kalau cuma membeli tanah dia mau. Tapi kalau harus mengambil Rut menjadi istrinya, dia tidak ingin merusak ya apa yang sudah dia punya. Mungkin dia sudah punya istri atau bagaimana ya, tetapi dia jelaskan, tapi dia menolak untuk menikahi Rut. Dan memang Tuhan sudah menetapkan untuk Rut itu ya menjadi miliknya Boas. Ya, dan kita lihat di sini ya akhirnya Boas berkata kepada dia, ya sudah kalau begitu ya engkau harus menanggalkan kasutmu sebagai tanda bahwa memang engkau setuju bahwa Boaslah yang akan menebus ya warisan dari Elimelek, dan juga Rut akan diambil sebagai istri. Ya, dan dia berkata kepada para tua-tua itu, kamulah yang menjadi saksi ya atas semua perkara yang sudah ya kami perkatakan di pintu gerbang itu. Ya, dan juga Rut perempuan Moab itu ya istri Mahlon. Aku pernah ya dikatakan di sana kalau kita lihat ayat 9 ya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu istri Mahlon aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Dalam melakukan segala sesuatu harus ada saksi agar perkara itu menjadi sah ya. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, biarlah namamu termasyur di Betlehem. 12 keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Ya, jadi semua saksi-saksi dan tua-tua di negeri itu mendoakan Boas agar dia memiliki keluarga yang berbahagia dengan Rut dan dapat mewariskan anak-anak yang sungguh menjadi keturunan ilahi. Ayat 13, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya yang dan dihampirinyalah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Ayat 16, dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan nama Obed ya, dialah ayah Isai, ayah Daud. Kita melihat Bapak Ibu di sini ya, bagaimana seorang yang takut akan Tuhan. Rut ya, seorang yang berasal dari Moab. Ya, dia seorang perempuan yang tadinya bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi karena dia punya hati yang luar biasa, hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang takut akan Tuhan, mengasihi mertuanya, akhirnya Tuhan mengubahkan nasibnya menjadi satu ya nasib yang luar biasa. Ya, kasih Rut kepada ibu mertuanya diketahui dan diakui oleh seluruh penjuru kota itu. Sejak awal sampai akhir dari kitab Rut ini kebaikannya kepada orang lain tetap tidak berubah ya. Karena itu Allah mendatangkan berkat yang besar ya dari tragedi Naomi, bahkan lebih besar dari 7 anak laki-laki. Dia memperoleh seorang menantu yang luar biasa yang lebih daripada 7 anak laki-laki. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita menjadi menantu, jadilah menantu yang baik ya, supaya mertua kita juga memperoleh kita ini sebagai orang yang
ya beruntung di dalam keluarganya. Ya, bahkan dikatakan Allah mendatangkan berkat besar ya dari apa yang dialami Naomi sepanjang masa-masa sulitnya. Naomi tetap mempercayai Tuhan. Ya, dan Allah pada waktunya juga memberkati Naomi dengan luar biasa. Bahkan dalam kesedihan dan kemalangannya, ya kita melihat bahwa Allah bisa mendatangkan berkat-berkat besar. Sebaliknya, ya daripada bertanya kenapa, mengapa, ya bagaimana Tuhan, kenapa engkau terjadi ini, lebih baik ya percayalah bahwa rencana Tuhan itu besar. Dan di balik semua penderitaan yang kita alami ada rencana indah yang sudah Tuhan sediakan. Lebih baik kita percaya ya. Bagi sebagian orang ya kitab Rut ini mungkin hanyalah sebuah cerita manis tentang seorang gadis yang beruntung. Tetapi sebetulnya peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam kitab Rut adalah bagian dari persiapan yang sudah dilakukan oleh Allah ya bagi kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias yang dijanjikan. Sama seperti Rut yang tidak mengetahui tujuan yang lebih besar ini dalam kehidupannya, kita tidak akan mengetahui tujuan seluruhnya juga dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita melihat ke belakang ya, maka kita juga harus ya membuat pilihan-pilihan untuk memikirkan nilai-nilai kekekalan dalam hidup kita ketika kita harus mengambil keputusan di masa-masa sulit. Jangan pernah memilih jalan pintas, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Pilihlah jalan yang terbaik, jalan yang tepat, yang dipersiapkan Tuhan bagi kita agar kita ini boleh mengalami ya rencana Tuhan. Dan kita melihat ya siapa anak yang dilahirkan Rut itu, seorang perempuan Moab dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Dikatakan lalu dia mengandung ya dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka menyebutkan namanya itu Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Jadi anaknya Rut itu keturunan dari ya Yesus Kristus, yaitu adalah nenek moyangnya. Ya, dia adalah Obed, ayahnya Isai, ayah Daud, yaitu opanya Daud. Itu yang dilahirkan oleh Rut. Dan akhirnya dia melahirkan Isai, Obed melahirkan Isai, Isai melahirkan Daud sampai kepada Yesus Kristus keturunan yang selanjutnya. Ya, kalau kita lihat ya silsilah Daud ayat yang ke-18, inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Hason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Ya, jadi lihat ya Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Jadi kita melihat di sini ya sungguh luar biasa. Garis keturunan Yesus Kristus dilahirkan dari seorang perempuan Moab, Rut, yang tadinya tidak mengenal Allah, tapi dia mau menggenapi rencana Tuhan. Biarlah hidup kita semua dipakai untuk menggenapi rencana Tuhan. Ya, biarlah hidup kita dipakai untuk menjadi ya orang wanita-wanita yang hebat, yang luar biasa, agar kita boleh melihat rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Mari kita mau tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan yang kami baca. Kami melihat sungguh lewat kehidupan Rut kami memperoleh banyak nilai. Ternyata Rut yang dari bangsa tidak mengenal Allah bisa dipakai Tuhan untuk melahirkan dan mempersiapkan keturunan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus anak Daud. Terima kasih Bapa, kami boleh belajar banyak nilai-nilai kekekalan dari kehidupan Rut yang tidak mementingkan diri, yang rela berkorban, yang sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya menjadi orang yang mau menggenapi rencana Tuhan. Jadikan kami menjadi wanita-wanita, bahkan orang-orang yang mau membayar harga, berkorban untuk kepentingan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Karena itu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.